Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan materi pengajian pada siang hari ini, sebenarnya yang bertugas pada siang hari ini bukan saya, Pak Nanang, tapi Pak Nanang berhalangan, sehingga saya diminta oleh takmir masjid Yahya Jamal Dahlan UMY untuk menggantikan beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menjanjikan pada satu saat saya akan mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Juz Amma, Juz 30, yang kita coba mulai dari ayat yang tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek. Tetapi ayat ini menjadi bahan kajian yang menarik karena ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita seharusnya bersikap di dalam beragama. Yang pertama adalah sikap ikhlas yang harus kita miliki di dalam beribadah. Yang kedua, bagaimana kita bersikap istiqomah dengan iman kita. Dan yang ketiga ada khasyah. Khasyah itu seringkali diartikan dengan kata takut. Padahal kata takut itu tidak bisa mewakili pengertian khasyah. Orang bisa takut pada seseorang dan kemudian menjauh dari orang yang ditakuti. Tetapi dalam kata khasyah itu adalah takut dalam pengertian khawatir jangan-jangan Allah itu memberikan balasan yang tidak baik pada diri kita karena kita belum melakukan tindakan yang benar, dan bahkan khawatir jangan-jangan apa yang kita lakukan yang sudah kita rasakan benar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang memiliki khasyah itu akan selalu berhati-hati di dalam melakukan tindakan, sehingga dirinya akan selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dan ingin selalu melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk memohon kepada Allah agar apapun yang dilakukannya itu benar-benar mendapatkan ridhonya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah kita mendapatkan tiga hal itu. Bagaimana kita bisa beribadah dengan ikhlas karena Allah, kemudian bagaimana kita membangun sikap istiqomah dengan iman kita, dan bagaimana kita membangun sikap khasyah. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama, dari ayat yang mengawali sampai nanti ayat terakhir pada ayat ke-8. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Di sini diterjemahkan dalam terjemah yang saya baca, menurut apa yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan terjemah yang paling mudah untuk dipahami, bahwa orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, itu mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
Nah, ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang di kalangan ahli kitab itu tidak akan pernah meninggalkan apa yang mereka imani dan mereka amalkan di dalam kehidupan mereka ketika mereka beragama sebelum datang bukti yang nyata dari Allah yang menegaskan bahwa ada seseorang yang bisa membenarkan atau menyalahkan iman dan amal mereka. Nah, siapa orang yang ditunggu-tunggu itu? Kemudian di dalam ayat kedua dikatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang di dalam kitab tafsir disebut yaitu bernama Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi mereka mengatakan sebelum ada Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada seorang rasul yang bernama Muhammad yang menegaskan benar dan tidaknya keimanan dan amal mereka, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka karena mereka yakin bahwa apa yang mereka yakini adalah agama yang benar dan apa yang mereka amalkan adalah sesuatu yang tepat untuk mereka amalkan di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian di dalam ayat ketika dijelaskan fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus. Yang dimaksud dengan isi kitab yang lurus ialah isi kitab yang diturunkan kepada para nabi seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang masih murni yang belum ditahrif atau diubah. Nah, perdebatan di seputar perubahan atau tahrif Injil, Zabur, dan Taurat itu ada di dalam kajian perbandingan agama. Dan di sini tidak perlu saya jelaskan. Pada suatu saat mungkin takmir masjid Yai Jamaah Dahlan bisa mengundang orang-orang yang betul-betul mengkaji masalah ini, utamanya mereka yang belajar perbandingan agama. Mereka akan bisa menerangkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para ahli kitab ketika mereka melakukan tahrif. Dan pada saatnya Al-Quran itu bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran yang dari Allah yang pada saatnya membenarkan apa yang benar dari kitab suci itu dan mengoreksi apa yang salah dari kitab suci itu, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi kitab satu-satunya yang bisa diyakini, bisa diimani, dan bisa diamalkan di dalam kehidupan umat manusia. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata itu. Jadi ternyata begitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus dan membacakan firman Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, tidak serta-merta mereka di kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir itu beriman. Ada sebagian di antara mereka yang beriman dan ada sebagian di antara mereka yang tetap berada dalam sikap kufurnya dan tidak mengimani apa yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian ditegaskan di dalam ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak diperintah, tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus itu, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikianlah agama yang lurus. Demikian itulah agama yang lurus. Nah, kata lurus di dalam ayat ini dikatakan jauh dari syirik atau mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan yang memang pada saatnya menjadi bagian dari kecenderungan orang pada umumnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah itu
terkait dengan keberadaan orang untuk mengimani apa yang datang dari Allah ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang betul-betul mengimani dan konsisten dengan imannya. Itulah yang disebut dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Karena mereka betul-betul menjalani hidup ini dengan tepat pada siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, alladzina an'amta alaihim. Tetapi ada kelompok yang kedua yang disebut dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi justru memilih jalan yang salah, sehingga orang-orang itu mendapatkan murka dari Allah. Sementara ada kelompok yang ketiga yang disebut dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat karena ketidaktahuan mereka. Jadi ada orang yang tidak tahu sehingga sesat jalan, ada orang yang tahu jalan yang benar dan jalan yang salah tetapi justru memilih jalan yang salah, dan ada orang yang benar yang tahu mana yang benar dan mana yang salah sehingga mereka memilih jalan yang benar untuk dijalani, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan nikmat dari Allah, dan nikmat itulah yang kemudian melahirkan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah untuk dirinya, dan mereka menjalani hidup itu dengan benar, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-6 inilah adanya penegasan dari Allah bagaimana orang-orang kafir itu bersikap dan bagaimana akibat dari sikap mereka itu. Dinyatakan di dalam ayat ini, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang dikatakan di dalam ayat ini baik dari kaum ahli kitab maupun orang-orang musyrik, sehingga kita tidak perlu berdebat ahli kitab itu kafir atau bukan, orang musyrik itu kafir atau bukan. Orang-orang kafir itu terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi orang yang beriman tetapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mereka disebut orang kafir karena tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah. Sehingga Ahlul Kitab itu orang kafir, tetapi mereka disebut Ahlul Kitab. Sehingga kalau ada orang mengatakan Ahlul Kitab itu orang kafir, dengan ayat sini saja kata para ulama itu adalah sebuah kesimpulan yang tidak tepat. Mereka tetap disebut orang kafir, tetapi mereka bukan orang musyrik. Mereka kafir karena tidak mengimani ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Sementara mereka mengimani apa yang telah mereka imani sebelum Al-Quran diturunkan, dan pada saatnya mereka itu dikatakan sebagai orang yang tersesat karena tidak mau beriman kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran. Perdebatan tentang ini panjang, tapi simpulan pentingnya kalau kita mau memahami ayat ini, orang-orang kafir itu bisa jadi adalah orang-orang musyrik, tetapi bisa jadi orang-orang yang terdiri dari kitab yang tidak mengimani kitab suci Al-Quran. Bahkan ketika kita bicara tentang kemunafikan, orang-orang munafik itu pada dasarnya adalah orang-orang kafir tetapi pura-pura beriman. Sehingga ketika mereka itu mengatakan beriman, itu hanya sebuah pencitraan. Dan karena pencitraannya, mereka cenderung selalu berbohong, cenderung tidak bersikap amanah, cenderung mengingkari janji. Dan ketika mereka itu berkompetisi, cenderung curang. Itu orang-orang munafik. Mereka itu orang kafir pada dasarnya. Hakikatnya mereka orang kafir, tetapi bisa mencitrakan dirinya sebagai orang yang beriman. Bukti kekafiran mereka itu ada di dalam sikap dan perilakunya, yaitu ketika mereka berkata mereka cenderung berbohong, ketika mereka berjanji cenderung mengingkari, ketika mereka diberi amanah cenderung berkhianat, dan ketika mereka berkompetisi mereka cenderung curang. Itu indikator orang munafik, yang sebenarnya orang munafik itu adalah orang-orang kafir yang sikap kufurnya itu tidak ditunjukkan secara vulgar, secara apa adanya, secara natural, tetapi justru dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Sementara sebaliknya dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah,
Kalau dikatakan ayat pada ayat sebelumnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yaitu ahli kitab dan orang musyrik, akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sementara pada ayat selanjutnya, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, mereka adalah orang-orang yang disebut sebaik-baik makhluk. Seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang kafir, dan sebaik-baik makhluk adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita itu pertentangkan keduanya, kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah orang yang beriman. Begitu kita bersikap kufur, kita akan menjadi orang yang terburuk. Di mana? Di sisi Allah. Ini penilaian Allah terhadap mereka. Jadi kalau ada orang yang keberatan dengan kata kafir, ya boleh jadi itu punya pandangan sosiologis yang sebenarnya tidak mengakar pada persoalan teologis. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, jangan mengkafir-kafirkan orang itu. Tetapi pada saatnya kita juga harus bisa mengerti bahwa mereka itu orang kafir. Sementara orang yang beriman itu bukan orang kafir. Sehingga kalau kita mau mempertentangkan, ya memang kalau kita menilai hitam putih, orang itu cuma ada dua, kafir atau mukmin. Itu aja. Di antara keduanya itu ada orang munafik, yang sebenarnya orang munafik itu esensinya adalah orang-orang kafir yang menunjukkan sebagai orang beriman karena peran mereka yang kemudian mereka tunjukkan dengan pencitraan mereka untuk mengecoh banyak orang. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Katakan bahwa mereka orang-orang yang bersikap benar di dalam keimanannya itu akan menjadi orang yang mendapatkan balasan dari Allah berupa surga yang disebut dengan jannatu adn. Di sini surganya dijamakkan, artinya surga-surga yang disebut adn. Balasan mereka di sisi mereka adalah surga adn. Yang surga itu di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang punya khasyah terhadap Tuhannya, yaitu orang-orang yang karena khasyahnya dia cenderung ingin menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan selalu ingin melakukan perbuatan yang terbaik dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena ini soal waktu saja saya simpulkan secara ringkas saja bahwa ayat ini memang mengandung pelajaran yang berharga. Ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah itu yang pertama menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada agama-agama sebelum Islam. Dan bahkan sesudah itu mereka tetap melakukan penyimpangan sehingga mereka disebut sebagai orang yang salah di dalam mengimani Al-Quran. Mereka lah orang-orang kafir. Orang-orang ahli kitab khususnya pada saatnya memang bersabar untuk menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya karena mereka mengetahui bahwa di dalam ajaran agama mereka terdapat perubahan dan penyelewengan. Akan tetapi ketika Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran, ternyata tidak semua orang di kalangan ahli kitab itu mau mengimani apa yang datang dari Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebagian memang menjadi orang Islam, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada sebagian dari mereka yang tetap dalam keadaan kufur, mereka tetap menjadi orang kafir karena masih mengimani ayat-ayat Allah yang sudah mereka ubah itu dan tidak mengimani ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang-orang di kalangan ahli kitab itu diperintahkan untuk bertauhid, mengesahkan Allah, menjauhi syirik, dan diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk agama Islam ketika Nabi Muhammad SAW datang, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sendiri, yang kalau mereka mengkaji dengan benar, mereka akan menemukan bahwa pada saatnya mereka akan mendapati kebenaran dari Allah dengan diletakkannya seorang Rasul yang bernama Muhammad yang akan membawakan kebenaran dari Allah untuk meluruskan kesalahan yang mereka perbuat. Nah, agama itu disebut agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Agama Islam yang disebut agama yang diridhoi Allah
agama yang berdiri di atas konsep tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, dan meninggalkan agama-agama selain agama yang lurus itu. Islam itu mengajarkan sesuatu yang lurus dan pada saatnya harus diikuti, sementara yang lain mengajarkan sesuatu yang tidak lurus. Ya karena itu harus ditinggalkan. Nah, sementara di dalam ayat ini dikatakan balasan bagi orang-orang kafir itu jelas neraka. Itulah seburuk-buruk balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Sementara balasan orang yang beriman, mereka akan mendapatkan surga karena Allah ridho terhadap mereka disebabkan keridhaan mereka terhadap Allah ketika mereka mau mengikuti agama Allah dengan mengimani dan mengerjakan amal soleh selaras dengan kebenaran yang datang dari Allah. Dan siapa mereka? Mereka disebut sebagai orang-orang yang punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah, yang pada saatnya khasyah itu akan membawa mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya, dan kemudian apapun yang diyakini sebagai kebenaran itu mendatangkan perkataan dan perbuatan yang benar karena mereka dibimbing oleh kebenaran yang datang dari Allah dan mengerjakan kebenaran-kebenaran itu dalam amal perbuatan mereka. Dan mereka lah orang-orang yang pada akhirnya akan mendapatkan dan didatangkan kepada mereka nikmat yang terbaik dari Allah yang disebut surga yang memang berhak mereka dapatkan karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah kajian ringkas yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.